Halo selamat sore, Anda masih menyaksikan program spesial jelang debat Capres Pemilu 2024 bersama saya Rifana Pratiwi. Malam ini Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat ketiga yang mempertemukan kembali calon presiden pemilu 2024 dan langsung saja kami akan ajak Anda melihat persiapan nonton bareng atau nobar dari masing-masing paslon. Sudah ada dua produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda yang ada di posko nobar paslon nomor urut 2 dan Arief Kurniawan yang sedang berada di posko nobar paslon nomor urut 3. Kita ke Adi terlebih dahulu. Adi, bagaimana situasi jelang nobar debat Capres di posko paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran? Ya, selamat sore Rifana, betul sekali saya tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas begitu karena memang suasananya di sini cukup meriah Rifana, karena kalau misalkan Anda bisa melihat di belakang saya ini, walaupun debat masih berlangsung sekitar 1,5 jam yaitu pada pukul 7 malam, namun kita di sini sudah dihibur oleh penampilan home band begitu ya. Dan ngomongin soal nanti materi debat ini memang ada beberapa tema, yaitu adalah keamanan, pertahanan, geopolitik dan juga hubungan internasional. Dan tadi saya sudah sempat berbicara dengan para TKN ataupun relawan Prabowo Gibran yang sudah hadir di lokasi nobar yaitu di Gama Tower. Ini mereka sangat optimis Rifana bahwa nantinya Prabowo Subianto akan unggul di debat kedua yang bertema keamanan, pertahanan, geopolitik dan juga hubungan internasional. Karena kalau kita melihat dari background dari seorang Prabowo Subianto ini, memang ia sudah menekuni atau terjun ke dunia pertahanan khususnya bergabung dengan militer ini sejak tahun 1976 dan saat ini juga ia tengah menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Artinya secara di atas angin, para TKN dan juga relawan Prabowo Gibran ini optimis bahwa nanti Prabowo akan unggul di debat Capres ketiga yang akan berlangsung pada pukul 7 malam nanti. Nah, berbicara mengenai kebijakan-kebijakan atau visi-misi apa yang sudah disiapkan oleh pasangan Prabowo Gibran untuk debat ketiga malam hari ini, memang Prabowo Gibran memasukkan tema keamanan, pertahanan dan juga pertahanan ini masuk dalam nomor kedua di asta citanya. Itu menandakan bahwa Prabowo dan juga Gibran ini sangat concern sekali pada permasalahan keamanan dan pertahanan, dan di mana kalau misalkan kita membedah begitu Rifana, ada beberapa visi misi yang nanti akan disampaikan oleh Prabowo sendiri, yaitu misalnya adalah meningkatkan jumlah anggaran, kemudian mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis, kemudian melakukan sinergi pendekatan sejarah budaya, meningkatkan konektivitas dan keamanan teknologi informasi, melanjutkan program penguatan postur pertahanan, dan yang paling penting ini adalah nantinya akan meningkatkan anggaran dari juga pertahanan Republik Indonesia sendiri. Nah Rifana, memang walaupun nanti debat berlangsung pada pukul 7, tadi saya juga sempat bertemu dengan beberapa TKN, mereka menyebut bahwa tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh Prabowo Subianto menjelang debat ketiga, karena memang ini sesuai dengan background dari seorang Prabowo Subianto, di mana tadi Prabowo sendiri tidak ada persiapan khusus, dia menyatakan cukup rileks begitu ya. Itu artinya Prabowo sendiri sudah dinyatakan siap untuk mengikuti debat Capres, namun kita akan nantikan Rifana, karena memang debat ini merupakan debat Capres ketiga, dan apakah betul nanti Prabowo yang akan unggul, mengingat ini sesuai dengan background seorang Prabowo Subianto, kita masih akan nantikan pada pukul 7 malam nanti. Rifana, kembali ke Anda. Baik, optimis sekali tampaknya pendukung dari paslon nomor urut 2 untuk penampilan Prabowo Subianto nanti malam ya di debat Capres. Bagaimana dengan paslon nomor urut 3? Kita sudah bergabung dengan Arief Kurniawan. Silakan Arief, bagaimana persiapan jelang nobar di posko paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud? Ya, betul saya Rifana, saat ini di TPN Center Ganjar Mahfud di Rumah Cemara nomor 19 Menteng Jakarta Pusat itu sudah siap untuk digelar nonton bareng debat Capres yang akan berlangsung pada pukul 19 malam nanti. Dan tadi pukul 16.30 para relawan Ganjar Mahfud sudah hadir semua di sini dan mereka sudah sangat semangat sekali dan tidak sabar untuk menunggu bagaimana penampilan dari Capres pilihan mereka, Ganjar Pranowo. Dan salah satu jubir TPN Ganjar Mahfud, Patra Ginting, memastikan bahwa Ganjar Pranowo sudah 100% siap dalam debat nanti malam, dan Ganjar Pranowo juga akan memberikan kejutan karena nanti Ganjar Pranowo akan menjadi capres pertama yang menyampaikan visi dan misi. Dan Patra Ginting juga menambahkan bahwa untuk persiapan debat capres pada malam hari ini itu Ganjar Pranowo sudah ada 3 hal yang disiapkan. Jadi yang pertama adalah Ganjar Pranowo sebagai sosok pemikir, ia
menggali kembali pemikiran-pemikiran dari para pendiri bangsa ini, terutama Bung Karno. Karena Bung Karno dikenal sebagai ahli atau pakar geopolitik di zamannya. Dan pemikiran dari Bung Karno inilah yang melandasi atau menginspirasi Ganjar Pranowo dalam merumuskan visi misinya di debat capres pada malam hari ini. Lalu yang kedua adalah Ganjar Pranowo ini adalah sosok super team, bukan Superman, di mana sebagai sosok super team ia terus bergotong royong dan berkoordinasi, mendapatkan masukan dan juga berdiskusi dengan timnya yang ada di TPN. Salah satunya adalah Andika Perkasa, mantan Panglima TNI yang tentunya sudah tidak perlu diragukan lagi kapasitasnya sebagai jenderal dalam bidang pertahanan. Lalu yang kedua itu ada Mahfud MD, wakilnya sendiri, di mana ia saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam, dan ini pasti akan memberikan masukan besar kepada Ganjar Pranowo. Dan yang ketiga, itu juga masukan terbesar hadir dari Andi Wijayanto, salah satu akademisi dan juga pakar hubungan internasional. Dan dari masukan-masukan ahli-ahli yang ada di TPN inilah yang semakin membuat Ganjar Pranowo yakin bahwa visi misinya ini akan mampu memberikan kejutan. Dan yang ketiga itu adalah Ganjar Pranowo adalah sosok pemimpin yang suka berdialog dengan rakyat. Dan dapat dipastikan bahwa visi misi yang akan disampaikan Ganjar Pranowo pada debat malam hari nanti adalah visi misi pertahanan, keamanan, geopolitik dan juga hubungan internasional yang berpihak kepada rakyat kecil. Karena selama ini juga dalam kampanye Ganjar Pranowo selalu melakukan belusukan-belusukan ke wilayah-wilayah yang seluruh Indonesia, di mana Ganjar mendengarkan langsung masukan-masukan dari rakyat. Dan tiga hal itulah yang sudah dipersiapkan oleh Ganjar Pranowo dan 100% dia sudah siap untuk menghadapi debat capres pada malam hari nanti. Jadi nanti kita tunggu saja bagaimana kejutan dari Ganjar Pranowo yang akan disampaikan pada debat malam hari ini. Rifana. Baik, terima kasih teman-teman. Tadi sebelumnya ada Adi Dwinanda di Posko Paslon 2 dan Arief Kurniawan melaporkan dari Posko Nobar Paslon 3. Terima kasih teman-teman atas laporan lengkapnya. Nanti kita akan update situasi terkini selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar hari ini di Istora Senayan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ketiga calon presiden akan memaparkan visi misi dan menjawab beragam pertanyaan seputar tema debat, yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Kalau tadi rekan saya Iqbal Kurniadi mungkin sudah membahas tentang tema pertahanan dan keamanan. Sekarang kita akan masuk ke subtema selanjutnya seputar tema debat tentang geopolitik dan juga hubungan internasional. Sudah bersama saya saat ini Teguh Reza Syah, dosen program studi hubungan internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Selamat sore Pak Reza. Selamat sore CNN Indonesia. Oke, Pak Reza, mungkin kita langsung bahas sedikit ya tentang geopolitik dan juga hubungan internasional. Ada beberapa isu tentunya yang ditunggu oleh publik begitu ya. Saya akan bahas dari yang paling fresh dulu tentang konflik yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Menurut Anda bagaimana kemudian nanti kira-kira tiga capres ini akan membawa tentang isu konflik Israel dan juga Palestina? Saya pikir konflik Israel-Palestina itu bisa dilihat dari banyak perspektif. Tidak ada capres yang bisa mengatakan saya paling tahu soal itu. Jadi kita bisa melihat konflik Israel-Palestina dari aspek hukum internasional. Misalnya bagaimana sejarah pendudukan oleh kalangan Israel, Yahudi di situ. Satu. Kita juga bisa melihatnya dari perspektif betapa lemahnya PBB dalam membantu penyelesaian kasus itu. Kemudian kita juga bisa melihat betapa PBB itu sangat kelabakan, misalnya resolusi di Dewan Keamanan PBB seringkali tidak jalan, kemudian resolusi di Majelis Umum juga tidak jalan. Tadi selain secara sejarah, secara hukum internasional, kita juga bisa lihat dari segi power politics. Misalnya konflik ini nggak jalan-jalan, kenapa? Karena banyak proksi. Israel punya proksi di belakang, terakhir ada kapal induk Amerika Serikat di perairan Mediterania, dan Hamas juga punya merupakan proksi dari kekuatan-kekuatan lain di belahan bumi yang lain. Kita juga bisa melihat kasus ini dari penggunaan teknologi yang tepat guna untuk menghadapi teknologi yang namanya Iron Dome yang luar biasa itu. Jadi masalah krisis Israel-Palestina bisa lihat dari banyak krisis. Kita juga bisa melihatnya dari aspek media internasional. Betapa misalnya media itu menyorotinya dari perspektif barat terus-menerus sehingga baru belakangan dunia sadar bahwa ada yang namanya citizen journalism, ada alternatif media. Kemudian kita juga melihat bagaimana kasus ini dari perspektif pengelompokan antar negara yang selama ini kocar-kacir, tapi ternyata polisi pemerintah itu bisa berubah akibat dari mood of opinion atau opini publik dalam negeri. Jadi kita akan melihat
kalaupun isu itu nanti muncul ke permukaan, saya pikir tiga capres akan mencoba mengerti bagaimana asumsi dasar dari mereka yang pertama kali menyuarakan ide tersebut dan menyorotinya dari berbagai perspektif. Ini adalah kekayaan dari hubungan internasional yang bisa melihat suatu aspek dari banyak perspektif. Oke, menyoroti apa yang terjadi di sana dari berbagai perspektif, tapi kan sebetulnya publik, apalagi Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia ya Pak Reza ya. Jadi publik tentu saja menunggu apa yang akan ditawarkan oleh ketiga capres ini dalam rangka ikut serta menyelesaikan konflik antara Israel dan juga Palestina, gitu. Betul. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim yang terbesar di dunia. Kita tentunya suara kita sangat didengar oleh dunia. Karena kalau Indonesia bicara itu OKI akan dengar. Kemudian GNB akan dengar. Kombinasi antara OKI dan GNB ini lebih dari 100 negara di dunia. Dunia akan dengar. Cuman masalahnya suara kita kan selalu terbentur di Dewan Keamanan, selalu terbentur di Majelis Umum. Jadi saya pikir ke depan kebijakan luar negeri Indonesia itu tidak cukup hanya dengan kata bebas aktif, tapi ditambah satu kata baru namanya kreatif. Kreatif itu artinya menggalang solidaritas dengan negara-negara misalnya yang selama ini bersikap abstain. Kemudian menggalang solidaritas dengan negara-negara yang selama ini mengatakan akan menarik kedutaan besar mereka dari Israel karena nggak ada manfaat. Jadi hendaknya Indonesia berpikir membangun koalisi dari bahasa Inggrisnya itu like-minded countries ya, yang kira-kira mengerti Indonesia. Sasarannya apa sekarang? Sasarannya adalah PBB ini sudah sangat tua. Struktur Dewan Keamanan itu kan dibangun tahun 45. Sekarang sudah tahun 2024. Itu sudah hampir 78-79 tahun. Sudah tiba rasanya direformasi. Dan untuk itu dalam reformasi ini Indonesia harus punya ide. Jangan hanya kita berbicara tentang penduduk muslim yang terbesar di dunia, kemudian kita ketokohan kita di ASEAN, ketokohan kita di OKI, di GNB, kemudian di APEC, di Indo-Pasifik. Kita nggak punya suara ya. Ya, caranya bagaimana? Caranya reformasi itu PBB. Caranya 5 negara, kalau kita pecah, itu kan Cina, itu budayanya Mandarin. Inggris, Perancis, Amerika Serikat, dan Rusia, budayanya apa? Greco, Judeo-Roman. Tidak ada perwakilan budaya lain. Budaya Islam tidak terwakili. Budaya Hindu tidak terwakili. Budaya kemudian masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang mencengangkan di dunia dan bisa memberikan kontribusi kepada dunia itu tidak dilihat gitu. Misalnya seperti Jerman, Jepang, dan Korea Selatan. Itu punya potensi masuk. Kemudian Indonesia sendiri kita adalah negara keempat dengan populasi terbesar di dunia. Jadi tiba saatnya kita melakukan reformasi PBB secara struktural dan juga secara kultural. Memang yang 5 negara-negara pemilik veto itu nggak akan mau keistimewaan mereka itu terganggu kan. Tapi bagaimana kemudian pemerintah ke depan siapapun yang terpilih harus bisa menempatkan Indonesia ke dalam sebagai inovator, sebagai inovator di dalam Dewan Keamanan. Betul. PBB ya. Dan untuk itu kan perlu koalisi terus-menerus dengan negara-negara yang like-minded countries. Mungkin cara kita tidak menyerang struktur Dewan Keamanan PBB, tapi menjadikan pengambilan keputusan strategis itu tidak harus dibuat di New York. Dibuat misalnya di BRICS. Dibuat di ASEAN, dibuat di GNB, dibuat di OKI. Jadi dominasi itu berkurang. Betul. Dibuat di Shanghai Cooperation Organization. Jadi kalaupun negara-negara itu kepala negara datang ke PBB, Majelis Umum ataupun Dewan Keamanan, itu hanya tinggal gongnya saja. Jadi dengan demikian istilahnya itu center of gravity itu kita buat tidak lagi di New York, tapi di berbagai kota dunia lainnya. Ini kan idealisme dari Bung Karno tahun 61 ketika beliau pidato di Majelis Umum PBB dalam dokumen yang berjudul To Build the World Anew yang sekarang menjadi Memory of the World. Itu dikatakan loh, dunia sekarang sudah nggak adil lagi. Itu tahun 60-an, berarti 15 tahun setelah PBB lahir. Dan sekarang sudah 70 tahunan. Sudah tiba saatnya Indonesia melakukan reformasi PBB. Dan itu tidak akan mudah. Tahapannya kalau kita ingat statement dari Lao Tse, dari China, thought, words, action, habit, character, destiny. Ada tahap-tahapan pelan-pelan. Tapi paling nggak kita harus memulai ya untuk bisa melakukan reformasi di PBB. Tapi di antara ketiga capres ini, apakah menurut Pak Reza tiga-tiganya punya kemampuan creativity itu untuk melakukan reformasi? Tapi jangan dijawab dulu Pak Reza, kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sesaat lagi kami akan kembali.
terima kasih Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia jelang debat Capres 2024. Saya akan kembali lagi ke Pak Reza. Pak Reza, tadi sebelum break saya sudah tanya ya, di antara ketiga tokoh ini, tiga Capres ini, kira-kira siapa yang memiliki pikiran, tadi kan politik luar negeri kita nggak hanya bisa bebas aktif, tapi bebas aktif dan juga kreatif. Harus mereformasi PBB begitu ya. Siapa kemudian di antara tiga ini yang kira-kira punya visi untuk bisa melakukan itu? Karena kalau kita lihat dalam visi misinya mereka belum berpikir ke sana gitu Pak Reza. Saya tidak melihat ada kata kunci PBB itu di dalam visi misi. Tapi kalau kita perhatikan benih-benihnya ada. Misalnya kalau kita lihat visi dari Pak Anies, beliau mengatakan di item nomor 7 dari misi tersebut kepemimpinan Indonesia dalam kancah global. Ya. Kemudian Pak Prabowo dalam misi yang kedua mengatakan mendorong kemandirian bangsa. Kemudian Pak Ganjar Pranowo menjadikan Indonesia itu negara yang terhormat. Jadi secara konseptual ketiga mereka sudah punya pikiran. Punya pikiran untuk itu walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit kan. Kemudian untuk itu mereka juga memiliki jaringan-jaringan internasional. Misalnya Pak Anies baru-baru ini beliau ikut dalam suatu conference yang diorganisir oleh Foreign Policy Community of Indonesia. Kemudian beliau mengatakan beliau adalah wakil ketua dari network kota-kota sedunia. Kemudian beliau sering berdialog dengan Sekjen PBB yang 2 menit itu yang dipotong oleh Pak Sekjen. Kemudian Pak Sekjen ngomong sendiri. Oke, itu modal. Kemudian Pak Prabowo juga sudah punya modal dengan misalnya beliau terlibat aktif dan juga beliau mendesain ya dari awal namanya misalnya ASEAN Ministerial Meeting, kemudian ASEAN Defense Ministerial Meeting, ASEAN Defense Ministerial Meeting Plus, kemudian Shangri-La Dialogue, beliau ada di situ. Beliau memastikan bahwa Indonesia berperan aktif. Kemudian Bapak Ganjar dengan cara lain biasanya beliau membuka akses pihak luar untuk berinvestasi di Jawa Tengah. Tentunya kan ini menunjukkan bahwa ketiga capres tersebut memiliki bekal intelektual yang memadai dan juga bekal pengalaman yang memadai. Nah untuk itu ya tentunya dalam sisa waktu sampai 14 Februari ini mereka akan terus-menerus membangun citra, juga membangun kreativitas dan juga membangun kredibilitas pada dunia. Bahwa kalau saya jadi nanti saya friendly kepada Anda, kepada semua kan. Jadi lebih open begitu ya terhadap dunia internasional gitu ya. Mereka lebih mencitrakan dirinya, mereka sudah punya pikiran, sudah punya visi bahwa kita ini kalaupun terpilih akan lebih bersahabat begitu ya, tidak menutup diri. Itu sudah modal yang baik ya kalau menurut Pak Reza ya. Oke, nanti saya akan masuk lebih dalam, itu tadi soal konflik Israel dan juga Palestina, tapi masih ada banyak beberapa topik ataupun isu lainnya yang akan kita bahas, tapi saya akan ajak Pak Reza dan juga pemirsa untuk melihat kesiapan venue lokasi debat Capres ya di Istora Senayan Jakarta. Sudah ada rekan saya koresponden CNN Indonesia Ausi Riondolu di sana. Rio, bagaimana persiapan debat pada pukul 19 ini? Apakah pendukung dari ketiga pasangan capres, ketiga pasangan calon sudah banyak yang hadir di Istora? Iya, selamat sore Rifana. Maaf karena saya kurang mendengar suara Anda, mungkin ada gangguan koneksi, namun yang dapat saya pastikan bahwa sejak pukul 18.04 waktu Indonesia Barat di Istora Senayan, Jakarta Pusat, ini memang kami sudah melihat bagaimana perwakilan dari tiga pasangan calon sudah hadir meramaikan Istora Senayan untuk menyaksikan debat ketiga yang akan dilaksanakan pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Tadi dari perwakilan 01 kami melihat langsung kehadiran dari Ketua Timnas Anies dan juga Mohaimin Iskandar, yakni Pak Syauki begitu, juga tadi sudah hadir ke tempat ini dan memberikan beberapa statement terkait dengan klaimnya bahwa Anies Baswedan akan siap untuk memberikan statement yang mungkin digambarkan pada debat perdana kemarin cukup ofensif dan juga cukup memberikan bagaimana aspirasi dari masyarakat ini akan disampaikan dalam debat ketiga nanti begitu. Begitu juga dengan perwakilan dari 02, tadi kami juga melihat kehadiran dari Grace Natali dan juga beberapa perwakilan dari elit Partai Solidaritas Indonesia yang juga sudah hadir begitu, dan juga dari pasangan 03 yang kami lihat paling banyak yang sudah hadir di tempat ini. Tadi kami melihat ada Arsyad Rashid, lalu kemudian Todung Mulya Lubis sebagai deputi hukum dari TPN Ganjar Mahfud, dan yang terakhir ada dari Andi Wijayanto sebagai deputi analisa politik dari Ganjar Mahfud begitu. Nah, terkait dengan siapa saja perwakilan partai politik yang sudah hadir, kami mendapatkan informasi bahwa nanti
Ketua Umum dari PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tidak hadir dalam debat ketiga pada hari ini, begitu. Ini sama seperti debat perdana, kedua, dan ketiga. Bagaimana kita tidak melihat adanya Ketua Umum dari PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk menyaksikan debat ketiga nanti malam, begitu. Dan tadi kami juga sudah melihat beberapa perwakilan partai. Anda bisa lihat di layar kaca Anda bagaimana dari pasangan 02 ini sudah meramaikan pintu masuk, begitu, dengan atribut berwarna biru muda yang memang akan masuk karena memang seperti yang Anda bisa saksikan di layar kaca Anda, itu menjadi pintu utama bagi tim SES untuk berjalan masuk ke dalam venue utama debat ketiga yang akan membahas topik soal keamanan, pertahanan, geopolitik, dan sebagainya. Di tempat saya berdiri ini, kita juga masih menunggu kehadiran dari ketiga calon presiden yang memang diinfokan akan hadir pada pukul 6:30 malam nanti, karena memang undangan itu sudah diberikan kepada pasangan calon ini pada pukul 18:30 dan akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, begitu. Dan memang terkait dengan panelis ataupun siapa saja yang akan hadir, begitu, dari 11 panelis yang sudah dirilis oleh KPU, kami sudah melihat tadi ada beberapa panelis yang sudah hadir dan langsung memasuki ke lokasi venue, begitu. Tadi kami melihat ada Puri Maharani Savitri, lalu kemudian Laksamana TNI Purnawirawan Marsetio dan juga Philips J. Vermonte ini juga sudah hadir ke lokasi ini, dan kami melihat bagaimana mereka tidak memberikan pernyataan sedikit ke awak media dan mereka langsung masuk ke dalam venue yang akan diadakan debat ketiga nanti. Kita patut tunggu bagaimana keseruan debat ketiga yang akan dilaksanakan nanti, karena memang ini menjadi topik yang cukup hangat untuk dibahas. Bagaimana salah satunya kami memantau, misalkan saja kalau saya kasih contoh, kemarin calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sempat mengungkit terkait dengan pembelian pesawat bekas yang memang dilakukan pada era pemerintahan ataupun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2, begitu. Ini tentu akan menjadi sesuatu hal yang akan dibahas di dalam panggung debat nanti malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Kembali ke studio, Rifana. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Ausirion Dholu melaporkan langsung dari venue debat Capres di Istora Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita kembali lagi ya Pak Reza ya, saya akan masuk ke tema yang lebih dalam ini. Tadi kan kita udah bahas soal konflik Israel dan juga Palestina, ada isu juga yang menjadi sorotan soal pengungsi Rohingya yang mulai masuk ke tanah air dan ini mendapatkan penolakan dari masyarakat ya, terutama di Aceh dan juga Sumatera, begitu. Bagaimana kemudian Anda melihat harusnya pemimpin ke depan, apalagi nanti mungkin di debat begitu ya, penanganan soal konflik ataupun kedatangan dari para pengungsi Rohingya ini? Saya pikir memang ada potensi ya. Pasti Rohingya ini ya. akan menjadi isu Ya. sehingga mengadu secara intelektual nomor 1, nomor 2, nomor 3 kan. Ya. Izinkan saya melihat dari push factor dan pull factor. Push, kenapa sih pengungsi Rohingya ini meninggalkan tanah air mereka kan? Ya. Ya ternyata pemerintah Myanmar itu belum sepenuhnya berhasil melakukan governance dalam pengelolaan negeri mereka. Satu. Kemudian juga ada konflik horizontal di situ. Kemudian juga kalau kita perhatikan pemerintah Myanmar tidak berhasil menerapkan prinsip-prinsip 5 points consensus yang dibuatnya sendiri bersama pimpinan ASEAN yang lain. Itu alasan pertama. Kemudian alasan pertama itu adalah governance, kedua 5 point consensus. Alasan ketiga adalah memang nggak nyaman hidup di wilayah konflik tersebut. Sehingga mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka. Kemana? Tentunya ke wilayah yang terdekat kan. Tentunya wilayah yang diasumsikan itu menerima mereka secara netral, kemudian juga memungkinkan mereka diurus oleh PBB. Oke, datangnya ke Aceh, ke banyak pelabuhan, pantai-pantai di Aceh, terutama sekali di Sabang, kemudian di Idi Cut, Idi Raya, kemudian juga masuk ke daerah Pidi Jaya. Oke, itu push factor. Push factor Push dari factor. Myanmar langsung. Ya. Kemudian pull factor. Mereka melihat ternyata dimungkinkan mereka bergerak keluar karena PBB sendiri tidak punya standard operation procedure yang sangat jelas.
Di mana hal ini saya mengkritik ya, United Nations High Commission for Refugees, kemudian juga UNHCR dan juga International Office of Migration. Mereka tidak bisa mengidentifikasi kemana arah pengungsi tersebut, dan mereka idealnya itu segera diproseskan. Sebelum PBB ini sanggup bergerak secara optimal, yang terjadi adalah konflik di wilayah Aceh. Sebenarnya bukan konflik ya, misunderstanding, tapi kalau dibiarkan terus-menerus, ini bisa jadi konflik. Misalnya, penanganan pertama, kita kan nggak punya anggaran untuk pengungsi di level nasional, juga di level Aceh. Kita bukan penanda tangan daripada International Convention for the Refugees, bukan. Bahkan juga untuk addendum tahun 1957 kita bukan di situ. Tapi kita kan terikat pada aturan non-refoulement kan, bahwa kalau ada masalah-masalah di laut, maka orang-orang itu diselamatkan dulu lah, dihargai harkat hidupnya, karena kalau mereka sampai dikembalikan ke kampung halamannya, mereka akan menghadapi berbagai masalah baru. Jadi diterima di Aceh, dan siapa yang menangani di laut itu adalah Panglima Laut. Panglima Laut itu adalah the traditional ruler untuk urusan laut di Aceh. Ini udah 500 tahunan begitu di Aceh sejak zaman Sultan Iskandar Muda. Jadi dia terima dulu mereka secara terhormat. Cuman begitu masuk ke dalam, ya tentunya kan urusan siapa di situ. Tentunya, siapa yang akan membiayai? Betul. Anggaran dari UNHCR yang terbatas. Hanya sekitar $1 per orang per hari. Tersedot banyak anggaran itu untuk menangani krisis di Ukraina. Udah jutaan loh keluar dari sana ke wilayah Eropa Barat. Jadi itu adalah pull factor. Mereka lihat, oh gitu toh. Kemudian juga kita perhatikan masyarakat Aceh sendiri juga kaget kan. Kok tiba dalam jumlah yang sangat besar, udah hampir 2.000-an, kurang dari setahun ini kan. Akibatnya terjadi gap of expectation yang beda gitu. Masyarakat Aceh bukan masyarakat yang paling kaya di Pulau Sumatera. Walaupun secara natural resources mereka punya potensi. Tapi tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan provinsi di Sumatera lainnya. Betul. Dan sekarang kondisi laut ada masanya kan, angin ribut lah, angin monsun dan sebagainya kan. Jadi yang terjadi sekarang adalah pada saat masyarakat Aceh di sana berjuang keras untuk hidup, terutama masyarakat nelayan, mereka melihat kan masyarakat Rohingya ini diperlakukan dengan sangat spesial oleh PBB, walaupun belakangan, dan juga IOM, dan juga pemerintah Indonesia yang serba salah. Karena kalau kita tidak tangani dengan baik, itu kan dianggap Indonesia itu menelantarkan masyarakat Rohingya, dan juga bertentangan dengan sila Indonesia sendiri. Ini kesempatan kita untuk menginternasionalisasikan Pancasila, terutama sekali sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kan itu menjadi buah si malakama ya Pak Reza ya. Betul. Jadi kira-kira bagaimana ya sebaiknya begitu kalau nanti 3 capres ini akan di-challenge ataupun ditanya soal masuknya pengungsi Rohingya ini? Pertama, kita harus kuat secara hukum internasional. Dalam hal ini ada komitmen yang kuat antara segitiga Indonesia, International Office of Migration, dan UNHCR satu. Kemudian kita juga harus berani berdialog dengan pemerintah Myanmar. Bahwa akar masalah itu dari sana begitu. Ketidakmampuan Anda mengelola negeri Anda dengan baik. Tapi kan cara kita bicara harus sangat hati-hati sekali. Karena di kalangan ASEAN itu ada prinsip non-intervention on domestic affairs of the fellow ASEAN countries. Tapi ini sekarang merugikan pemerintah Indonesia. Betul. Nah, untuk itu Indonesia juga harus berpikir. Kita mantapkan di dalam negeri lewat aturan perundang-undangan, kemudian tata hukum dibuat lebih kuat. Kita bergerak di level ASEAN, dan juga kita bergerak di level dunia. Karena dalam banyak keberhasilan diplomatik Indonesia, misalnya di Filipina Selatan, itu melibatkan organisasi konferensi Islam. Kemudian juga dalam menyelesaikan Myanmar nanti, kita harus lihat juga akar masalah itu kan di Inggris. Inggris pernah menguasai Myanmar, kemudian Inggris sebenarnya memiliki stok informasi yang luar biasa semasa pendudukannya di India. Gitu. Jadi kita harus libatkan juga Uni Eropa, dan juga kita harus menggunakan entry point yang mana sehingga tidak membuat Myanmar itu merasa jadi korban dari ditinggalkan sendiri begitu ya. Betul. Oke, nanti saya akan tanya apakah kemudian negara-negara tetangga kita juga berhasil begitu ya melakukan diplomasi untuk menolak para pengungsi Rohingya tanpa menyakiti mungkin ya perasaan pemerintah Myanmar. Tapi kita harus jeda dulu untuk mengikuti azan maghrib. Kita akan kembali setelah ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia jelang debat Capres 2024. Saya akan kembali membahas tema soal geopolitik dan juga hubungan internasional bersama dengan Pak Teguh Reza Shah, dosen prodi hubungan internasional Unpad ya. Pak Reza, tadi sebelum break saya juga sudah tanya, kalau kita berkaca ya ke diplomasi yang dilakukan mungkin dengan oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam gitu yang tergabung dalam ASEAN, yang mungkin mereka pasti juga akan didatangi oleh para pengungsi Rohingya, tapi keributannya atau penolakannya tidak terjadi ataupun kita tidak mendengar gitu ya di negara-negara tetangga begitu. Apa yang kemudian bisa menjadi bahan evaluasi kita begitu untuk kebijakan diplomasi kita begitu Pak Reza? Kemungkinan mereka segan ke Singapura kan, karena Singapura itu punya internal security act yang sangat ketat. Kemudian mereka juga khawatir datang ke Filipina karena secara antropologis beda, Betul. keyakinan hidup beda, kemudian way of life-nya beda. Pilihannya Malaysia dan Brunei ya sebetulnya ya. Kalau Brunei lebih jauh ya ke arah Kalimantan sana kan. Memang secara tradisi datang ke Indonesia dan Malaysia. Ya. Mengapa mereka datangnya tidak ke Malaysia? Kemungkinan besar mereka datang ke Indonesia dengan harapan transit dulu di Indonesia dan diproses oleh UNHCR dan IOM, persis seperti kita dulu menangani masyarakat dari Indochina yang tahun 75 sampai 79 di Pulau Galang. Ya. Mungkin harapan mereka itu kan. Ya. Tapi kan ada hikmah juga dari saya pikir. Ini membuktikan loh bahwa kita ini hendaknya memiliki angkatan laut yang luar biasa. Ya. Yang bisa mendeteksi pergerakan orang, barang, muatan segala di perairan sekitar Indonesia. Kemudian juga hendaknya menjadi perhatian bagi angkatan laut untuk benar-benar mampu mengendalikan juga ekonomi eksklusif zone Indonesia. Itu. Tapi kita juga harus kaya akan ide kan. Ide kita nanti misalnya berdialog langsung dengan pihak Myanmar tanpa mencederai marwah mereka. Karena mereka nggak mau diajarin. Tapi kalau kita berbicara dari hati ke hati dengan mereka, tentunya di mana sih laboratorium hidup yang terbaik bagi Anda, bagi Myanmar? Mau belajar dari Cina, belajar nggak mungkin. Belajar dari Amerika nggak mungkin. Uni Eropa nggak mungkin. Ya Indonesia kan. Kita sudah melewati transisi yang Anda hadapi sekarang dan sudah ada ujungnya. Jadi intinya untuk Myanmar, militer itu tetap memegang sendi-sendi kekuatan, tapi dia harus hendaknya, mungkin hati-hati sekali nanti perwakilan Indonesia, envoy Indonesia tidak menggunakan kata harus, tidak menggunakan kata mesti, tapi berbicara sedemikian rupa sebaiknya. Andaikan kami boleh membagikan pengalaman kami, kira-kira begitu ya. Jadi kekuatan militer yang tetap kuat, tapi juga mengerti prinsip-prinsip demokrasi yang ada di dunia. Prinsip-prinsip yang diagungkan di dalam ASEAN Charter dan juga UN Charter. Terus kemudian bagaimana lagi ya Indonesia juga harus kayakan inisiatif. Misalnya menggunakan jurus-jurus misalnya Sustainable Development Goals. Banyak SDG, banyak negara di dunia yang memiliki bukti terbaik ataupun nilai plus dari SDG mereka dalam lingkungan hidup, di dalam pendidikan, kemudian ibu dan anak dan sebagainya. Baik. Kita tahan dulu Pak Reza sebelum saya masuk ke tema yang lebih dalam gitu ataupun isu yang lebih dalam. Saya akan ajak Anda bergabung dengan rekan saya, ada Bella Mulahela. Silakan Bella. Ya, selamat sore Rifana. Betul sekali kalau misalnya kita melihat tadi Anies ini ringan dari rumah Lebak Bulus dan sekarang sudah tiba tepatnya di salah satu restoran yang sudah masuk ke area GBK begitu dan tidak jauh ini menuju ke Istora Senayan di mana memang Anies di sini tadi baru saja menjalankan sholat maghrib bersama dengan istrinya dan sekarang masih menunggu kehadiran dari cawapresnya yaitu Muhaimin Iskandar yang masih dalam perjalanan menuju ke lokasi saat ini. Rifana, memang kalau misalnya Anda melihat ini memang lokasi untuk nobar dari kalangan anak mudanya Timnas Amin. Ini memang kalau kita melihat ini suasananya sudah cukup ramai begitu dari semua anak-anak muda
pendukung dari timnas ataupun dari paslon nomor urut 1 begitu Rifana. Dan memang setelah ini setibanya nanti cawapresnya yaitu Muhaimin Iskandar di lokasi ini, nanti mereka berdua langsung bergegas ataupun langsung menuju ke lokasi debat yang terletak tidak jauh dari tempat saya melaporkan saat ini. Rifana, Anda bisa lihat di dalam restoran ini sudah mulai hadir begitu teman-teman dari kalangan mudanya Timnas Amin yang memang sejak tadi sekitar pukul 4 sudah standby di lokasi ini untuk menyambut kehadiran dari Capres nomor urut 1 dan Cawapres nomor urut 1 begitu. Namun mereka masih belum bergabung karena memang Anies sampai sekarang masih menjalankan sholat maghrib di area ini dan bersama dengan istrinya begitu Ferry Farhati. Dan juga selanjutnya tadi juga saya sempat menanyakan apakah ada persiapan lain selain pendalaman materi. Namun ia mengatakan bahwa tidak akan menyerah dan tidak akan memberikan statement yang tidak dibutuhkan dalam debat ini. Dan ia sudah meyakini bahwa pengalaman ataupun rekam jejak dari dirinya saat menjabat menjadi gubernur ini sudah membahas beberapa tema-tema yang akan didalami pada debat kali ini, mulai dari tema pertahanan, keamanan, geopolitik dan juga hubungan luar negeri begitu Rifana. Tidak ada detail ataupun apa saja poin-poin yang akan didalami ataupun aspek mana saja yang akan ditanyakan kepada capres lainnya. Tadi juga Anies mengatakan bahwa memang sudah bisa dilihat begitu. Dan Rifana, ini baru saja tiba. Ini cawapres dari nomor urut 1 Muhaimin Iskandar tiba di lokasi tempat saya melaporkan saat ini, dan nantinya mereka berdua akan bergabung dan bertemu sebelum bergegas ke lokasi debat yang terletak tidak jauh dari tempat saya melaporkan saat ini, Rifana. Anda bisa melihat Rifana di layar kaca, ini memang sudah bertemu begitu. Anies sudah menyelesaikan sholat maghrib dan langsung bertemu dengan Muhaimin Iskandar begitu. Dan juga tadi Muhaimin Iskandar ini tiba bersama dengan beberapa kader ataupun petinggi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dan tadi saya juga belum melihat begitu ada istri dari Muhaimin Iskandar yang juga ikut menemani Caimin dan juga Anies dalam momen debat kali ini. Rifana, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Bella Mulahela melaporkan langsung dari Senayan, Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan saya akan kembali lagi ya ke Pak Reza ya. Pak Reza, sambil kita menunggu detik-detik mungkin sekitar 23 menit lagi jelang debat Capres 2024. Tadi sudah bahas kita soal konflik Israel-Palestina, kemudian isu pengungsi Rohingya yang ditolak begitu ya, yang menjadi buah si malakama juga untuk pemerintah saat ini. Dan yang terutama ini soal kebijakan politik luar negeri yang akan dibawa oleh ketiga capres. Kalau kita lihat ya Pak Reza, bahwa seorang Anies Baswedan, kita lihat satu-satu. Seorang Anies Baswedan ini kan dianggap dalam tanda kutip sebagai anak Amerika. Lebih memiliki mungkin kedekatan dengan Amerika Serikat. Sementara Pak Prabowo mungkin lebih dekat dengan Rusia dan berjanji akan melanjutkan semua program pemerintahnya Pak Jokowi. Salah satunya kita tahu bahwa Pak Jokowi itu dianggap memiliki kedekatan dengan pemerintah Tiongkok begitu ya. Sementara Mas Ganjar atau Ganjar Pranowo kita tahu juga PDI Perjuangan memiliki kedekatan dengan pemerintah Tiongkok. Jadi kalau kita lihat bagaimana kemudian tiga sosok ini, tiga capres ini nanti dalam menerapkan visi soal politik luar negerinya. Kalau tiga personal ini memiliki kedekatan dengan beberapa negara tadi yang saya sebutkan. Pengertian kedekatan itu juga sangat dilematis menjelaskannya ya. Karena dekat itu bisa secara pendidikan. Betul. Dekat secara latihan kehidupan. Emosional. Gitu, secara emosional. Jadi saya pikir ketiga capres kita itu akan menolak kalau dikatakan mereka adalah anak ataupun simpatisan dari negara-negara tertentu di dunia. Karena saya pikir ketiga capres itu yakin bahwa Indonesia ini terlalu besar untuk menjadi ekor dari siapapun negara itu. Indonesia terlalu besar jadi ekor Amerika Serikat, terlalu besar jadi ekor Rusia maupun dari Cina. Jadi yang dilakukan oleh ketiga capres tersebut dengan segala keunggulan mereka masing-masing ya, Anies Baswedan kemungkinan besar mengerti cara berpikir Amerika karena beliau S2, S3-nya di sana. Kemudian beliau juga mengerti cara berpikir Jepang karena pernah menjalani waktu SMA tuh ikut program ke Jepang. Kemudian Pak
Pak Prabowo punya pengalaman dalam menangani berbagai kerjasama internasional. Oke, mereka punya keunggulan masing-masing. Kemudian Pak Ganjar juga punya keunggulan dalam wujud peran serta beliau dalam banyak kerjasama internasional yang diselenggarakan di Jawa Tengah dan juga berhasil mengundang masuk investor-investor ke Jawa Tengah. Oke, mereka tuh punya keunggulan masing-masing. Cuman masalahnya pada saat nanti mereka menjadi pemimpin, siapapun mereka jadi pemimpin, tentunya akan berpikir kan, Indonesia itu bekerja sama dengan siapapun dengan catatan itu kan memuliakan Indonesia dan mengajukan kepentingan nasional Indonesia. Dalam kondisi ini saya bisa mengerti yang terjadi adalah kita mengupayakan agar ketiga negara tersebut juga negara-negara lain itu berkompetisi satu sama lain. Sehingga mereka berpikir bahwa mereka bisa merebut hati Indonesia. Dengan demikian mereka dapat memperbanyak investasi di Indonesia, memperbanyak kerjasama dengan Indonesia dan pada saat sama memingkirkan negara-negara lain yang sudah duluan ke Indonesia. Dan untuk itu modalnya sudah ada kan. Pemerintah Jokowi yang digerakkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah banyak membuat kesepakatan internasional, comprehensive strategic partnership dengan Amerika Serikat, dengan China dan juga dengan Rusia. Kerjasama kita sudah sangat mendalam. Jadi mereka akan mengupayakan agar kerjasama tersebut ya kokoh dan semua item itu dilakoni. Oke, tahan dulu Pak Reza. Ini kita akan kembali lagi melihat situasi terkini dari Istora Senayan Jakarta. Tampaknya paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD baru saja tiba di arena debat ya di Istora Senayan. Kita lihat di sini Pak Reza dan juga pemirsa bahwa Ganjar dan juga Mahfud tampaknya menggunakan jaket. Ini jaket apa nih? Jaket mirip Top Gun ya. Jaket army begitu ya. Kompak sekali, langsung disambut ini oleh beberapa partai politik pendukungnya. Ada beberapa petinggi dari partai politik pendukungnya yang sudah menanti begitu ya di depan pintu masuk Istora Senayan Jakarta. Ganjar dan juga Mahfud nanti akan masuk dulu ke holding room ataupun ruang tunggu sebelum nanti memasuki arena debat untuk mengikuti debat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita masih lihat di sini. Sementara di layar kaca Anda, di sebelahnya tampak iring-iringan kendaraan yang ditumpangi oleh paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, sedang menuju ke Istora Senayan Jakarta. Kalau kita lihat pada debat pertama dan juga debat kedua, Prabowo dan juga Gibran berada dalam satu mobil, kemudian menuju ke venue debat bersamaan. Apakah untuk debat yang kali ini Prabowo dan juga bersama Gibran datang bersamaan juga? Kita lihat di sini tampaknya Ganjar dan juga Mahfud baru memasuki red carpet begitu ya di Istora Senayan. Kami belum bisa memantau ini rombongan kendaraan dari Prabowo Subianto sudah sampai mana nih kira-kira. Tampaknya sebentar lagi. Ganjar dan juga Mahfud sudah masuk ke venue debat Capres. Sambil menunggu nanti sekitar 20 menit lagi debat akan dimulai dan sekarang kita beralih melihat iring-iringan kendaraan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Ini di kawasan Mega Kuningan untuk menuju ke venue debat Capres di Istora Senayan. Oke, sambil kita nanti mengupdate lagi situasi terkini dari lapangan, saya akan kembali lagi ke Pak Reza begitu ya Pak Reza. Tadi Anda bisa meyakini bahwa ketiga capres ini tidak akan tunduk begitu dengan negara-negara besar yang saya tadi sebutkan ya, Amerika Serikat, kemudian Rusia dan juga Tiongkok. Karena sekali lagi kalau menurut sarannya Pak Reza harus bebas, aktif dan juga kreatif. Tapi pada kenyataannya sulit kan melepaskan ikatan emosional yang sudah terbangun selama bertahun-tahun di antara ketiga capres ini dengan negara-negara besar tadi begitu ya. Jadi bagaimana ya nanti
untuk melepaskan ikatan atau emotional bonding. Saya meyakini itu ada emotional bonding tuh di antara ketiga capres itu dengan negara-negara besar yang tadi saya sebutkan. Mungkin kalau kita tanyakan kepada capres 1, 2, dan 3, mereka mungkin tidak menyebutnya bonding, Ya. tapi referensi. Ya. Jadi praktek-praktek terbaik selalu dibandingkan dengan yang mereka lihat di negara besar tersebut. Dan ini sebenarnya menguntungkan kan? Ya. Karena membangun suatu cara berpikir tese melawan antitese berwujud pada sintese. Misalnya kalau nanti ada tawaran kerjasama pembangunan dari Cina. Ya. Tentunya seorang Anies akan membandingkannya dengan Amerika Serikat dan Tawaran Jepang. mana yang lebih menguntungkan sebetulnya? Betul. Dan mengadu teknologi Cina dan teknologi Amerika Serikat dan teknologi Jepang. Kemudian terms of investment seperti apa. Kemudian bunganya seperti apa. Kemudian alih teknologi seperti apa. Dan saya pikir Pak Prabowo juga akan berbuat yang sama dan juga Pak Ganjar akan berbuat yang sama. Jadi pengalaman internasional itu berpengaruh dalam cara mereka itu mengaudit informasi. Ya. Dan juga cara mereka berhubungan dengan negara-negara besar, bahwa dan ini akan menguntungkan Indonesia di masa depan begitu, bahwa negara-negara besar tidak akan dengan mudahnya mengatakan Anda ini di bawah pengaruh saya, tidak, karena justru kita ini mengkondisikan agar mereka itu bersaing satu sama lain, sehingga memberikan sintesa terbaik dari kerja keras mereka itu untuk Indonesia. Dan ini saya pikir ini adalah cara berpikir dari capres 1, 2, dan 3. Oke, baik. Itu keyakinannya Pak Reza ya. Nanti waktu yang akan membuktikan apakah akan seperti itu gitu ya. Tapi kita akan masuk ke subtema lain, terutama soal kondisi yang terjadi di Laut Cina Selatan saat ini kan sudah mulai meningkat nih Pak ya aktivitasnya, di mana itu juga dikhawatirkan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pilihan Indonesia jelang debat Capres 2024. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia jelang debat Capres 2024. Masih soal geopolitik ya Pak, ini mungkin subtema terakhir yang bisa kita bahas karena waktunya juga nggak cukup begitu ya. Soal geopolitik di mana kita tahu bahwa aktivitas kapal-kapal Tiongkok di Laut Cina Selatan semakin meresahkan dan lebih sering di tahun 2023 kemarin melanggar kedaulatan Indonesia di zona ekonomi eksklusif. Dan tampaknya pemerintah tidak mengambil sikap tegas soal itu. Gimana nih Pak Riza? Tegas atau tidaknya itu kan tidak kita lihat kan. Tegas itu mungkin terlihat dari komunikasi, koordinasi yang lebih baik antara Mabes dengan unit-unit kerja di bawah. Dan ini kan tidak perlu dilaporkan kepada publik. Karena banyak informasi militer yang istilahnya confidential ataupun top secret kan. Tapi paling enggak kita sudah dari hari ke hari itu melihat Mbak ya, bahwa Cina itu sudah sangat memprogramkan dirinya menjadi adik kuasa betulan begitu. Sekarang dia masih malu-malu kucingnya. Perkirakan tahun 2030 dia bisa jadi, walaupun CIA Factbook menyebutnya sebenarnya dia sudah dari tahun 2018 kemarin. Cina nggak menolak karena dia mengatakan kesejahteraan kami belum merata. Tampaknya Laut Cina Selatan itu semakin kritis dari hari ke hari karena China semakin menancapkan pengaruhnya lewat ide-ide Nine Dash Line itu kan. Nine Dash Line itu nyerempet-nyerempet wilayah ASEAN. Itu seolah-olah membatasi gerak ASEAN di perairan mereka, ya perairan nasional mereka saja. Tapi kalau masuk wilayah keluar, masuk ke EEZ itu akan mungkin tahan dulu ya Pak Reza, sebentar kita lihat situasi terkini dari Istora Senayan. Paslon nomor urut 2 ini Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka baru saja tiba di Istora Senayan Jakarta dalam satu mobil ini dan disambut oleh jajaran petinggi dari partai politik pendukungnya. Kita lihat ini Gibran Raka Buming Raka tampaknya mengenakan jas ya. Nggak seperti biasanya nih, biasanya cuma pakai kemeja biru, tapi hari ini Gibran tampil berbeda menggunakan jas. Prabowo dan juga Gibran langsung melewati red carpet menuju ke holding room. Tadi tampak kita lihat mantan Gubernur Jawa Barat yang juga
TKD atau tim kampanye daerah Prabowo Gibran, ada Ridwan Kamil di situ turut mendampingi. Dan tadi kita juga dengar penuturan dari Ridwan Kamil sebagai salah satu tim ses pendukung Prabowo Gibran mengatakan bahwa Prabowo Subianto dipoles supaya tidak tegang pada penampilan debat nanti malam gitu. Kita akan lihat nanti akan seperti apa penampilannya Pak Prabowo. Prabowo Gibran baru melewati pintu masuk ini. Oke. Tampaknya ada beberapa wartawan yang mengajukan pertanyaan. Lu belakang banget. Oke, jadi paslon 3 Ganjar Mahfud sudah tiba di Istora Senayan. Paslon 2 Prabowo Gibran juga sudah tiba di Istora Senayan. Kita tinggal menunggu kehadiran dari paslon 1 Anies dan juga Muhaimin. Posisi Anies dan juga Muhaimin di salah satu restoran di daerah Senayan. Tidak perlu waktu yang lama begitu ya untuk menuju ke Istora ataupun ke venue debat. Kita tidak bisa begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Prabowo begitu ya. Oke, sambil kita menanti kehadiran dari paslon 1 Anies dan juga Muhaimin, saya ingin kembali lagi ke Pak Riza. Silakan Pak Riza, karena kita udah bentar lagi mau selesai nih. Baik. Soal aktivitas tadi ya di Baik. Laut Cina Selatan. Aktivitas di Laut Cina Selatan itu kan lebih dari 50% perdagangan internasional kan. Nah, untuk itu dapat dimengerti kalau Amerika Serikat mengharapkan adanya freedom of navigation. Ya. Jadi bebaslah kami keluar masuk sepanjang kami tidak mengganggu kedaulatan, mengganggu harmonisasi ke negara-negara di sekitar situ kan. Tapi Cina kan punya cara berpikir yang lain, menggabungkan 9 dash line tersebut dengan international law. Okay. Walaupun namanya 9 dash line itu nggak dikenal dalam United Nations Convention on the Law of the Sea, nggak dikenal kan. Tapi kan keadaan ini bikin repot Indonesia kan. Karena secara pada saat yang sama China ini kan makin menguat reputasi globalnya dan juga punya target-target khusus misalnya mempercepat penyatuan Taiwan ke dalam Cina kan. Betul. Itu satu. Friksi antara keduanya sudah semakin jelas. Apalagi ini akan ada pemilu Taiwan ya. Betul. 13 Januari ini akan menentukan siapa yang akan terpilih menjadi pemimpin Taiwan. Ini akan menentukan nih nanti hubungan diplomatiknya dengan Tiongkok seperti apa begitu. Kalau yang terpilih nanti pemimpin yang konvensional ataupun konservatif itu akan berisiko sekali untuk pemerintah Tiongkok gitu. Tapi kalau sebaliknya ya mungkin lebih bersahabat ya. Betul. Karena itu yang tegang ini bukan hanya Tiongkok dan Taiwan, itu juga Amerika Serikat kan. Amerika Serikat ingin tetap meyakinkan bahwa Taiwan itu adalah hak-hak dasar mereka untuk melakukan berdaulat, berdemokrasi, bebas dari Cina itu tetap jalan terus. Tapi Cina kan bottom line dari Cina adalah Anda jangan pernah sekali-sekali mengatakan kemerdekaan dari kami. Dan Cina selalu mengatakan akan ada penyatuan secara alamiah, peaceful reunification, itu versinya Cina. Di dalam kondisi begini, kita kan nggak bisa bayangkan kalau Cinanya ngambek kan. Kalau Cina ngambek, misalnya dia bisa saja kan mempercepat akuisisi atas pulau-pulau yang diklaim oleh Taiwan di Laut Cina Selatan. Kalau ini terjadi, apa kata ASEAN? ASEAN kan kita memiliki prinsip one China policy. Kita nggak akan ikut campur urusan itu. Pada saat sama kita juga ngeri-ngeri sedap kan. Karena di sekitar situ ada klaim atol-atol yang diklaim oleh Malaysia, Brunei, Vietnam dan Filipina. Dan untuk itu kalau ini terjadi, ya dapat dimengerti kalau Indonesia meningkatkan kualitas dari pertahanannya di sekitar Natuna. Dapat dimengerti kalau kualitas angkatan laut, kualitas angkatan udara, dan juga latihan-latihan kita di sekitar situ. Jadi dalam konteks ini dapat dimengerti kalau Indonesia melakukan pembelian senjata dalam jumlah besar-besaran. Untuk persiapan itu tadi ya. Karena prinsipnya si vis pacem para bellum. Kalau kita tentu ingin mengajukan diplomasi kepada negara manapun di dunia, tapi kalau mereka melihat Indonesia itu loyo, Indonesia itu tidak berkualitas secara pertahanan, itu nggak ada guna, kita akan dipermalukan di level internasional. Dalam konteks ini kita bisa mengerti kenapa Indonesia melakukan pembelian alutsista dalam jumlah yang besar. Saya bisa mengerti karena rumusnya si vis pacem para bellum. Kemudian juga kita juga melihat adanya Indonesia, kita berusaha membangun namanya code of conduct kan, aturan main antara ASEAN dengan
dengan China. Code of Conduct ini sangat rahasia, nggak terbuka pada umum, yang hanya aktor-aktor teknis yang tahu dari Kementerian Luar Negeri masing-masing. Kemudian kita juga berusaha menjadikan kawasan ini lebih damai lewat ide-ide lama kita, Zone of Peace, Freedom and Neutrality, kemudian juga masuk ide Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Ya. Oke, baik. Kita sambil melihat mungkin situasi terkini di lapangan seperti apa, apakah paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sudah dalam perjalanan. Oh ya, ini tampaknya di dalam minibus ya. Pasangan Anies dan juga Muhaimin menuju ke Istora Senayan didampingi oleh istrinya masing-masing di belakang untuk menuju ke venue debat karena mungkin sekitar 13 menit lagi debat Capres akan dimulai begitu ya di Istora Senayan. Anies dan juga Muhaimin tampak sedang melayani teman-teman media ataupun teman-teman wartawan yang berada dalam satu bis ini. Ini posisinya sebetulnya cukup dekat dari restoran di daerah Senayan menuju ke Istora, tapi tampaknya lalu lintas agak sedikit macet untuk menuju ke sana, membutuhkan waktu karena memang paslon yang sudah hadir, ini sudah ada 2 paslon, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran tadi baru saja tiba, kemudian sebelumnya paslon nomor urut 3 Ganjar dan juga Mahfud sudah tiba terlebih dahulu. Kita akan lihat apakah kita bisa mendengar mungkin suara paslon Amin. Oke, tampaknya tidak begitu baik ya audio yang kita terima. Terakhir mungkin singkat saja nih ya Pak Reza ya. Bagaimana kemudian Anda akan memprediksi penampilan dari ketiga capres ini melihat terutama di bidang geopolitik dan juga hubungan internasional gitu. Kalau kita perhatikan dari latar belakang CV mereka masing-masing, Pak Prabowo kan sangat unggul di bidang politik dan pertahanan, juga kerjasama pertahanan internasional kan. Tapi tentunya kita juga harus ingat bahwa kalau kita berbicara soal pertahanan, keamanan itu kan tidak terlepas dari ide-ide yang lain. Misalnya kita lihat misalnya pertumbuhan ASEAN, kita menolak menyebut ada defense cooperation, tapi kita membangun ketahanan di bidang keamanan lewat pembangunan secara terstruktur di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hubungan antar top leader secara lebih baik. Karena dari situ akan terjalin akumulasi untuk pertahanan. Jadi saya pikir Pak Anies maupun Pak Ganjar tidak akan berbicara langsung tentang hal-hal menyangkut hardware. Mereka tidak akan berbicara soal akuisisi, tapi mereka akan melihat dari filosofi. Misalnya apakah akuisisi tersebut berjalan sesuai dengan roadmap pertahanan keamanan Indonesia, apakah sesuai dengan Indonesia tahun 2045, apakah diperoleh secara good governance, apakah terdapat transparansi di dalam akuisisi senjata-senjata tersebut, dan bagaimana sistem penganggaran dan sistem pembayaran. Mungkin mereka berdua akan melihat dari aspek itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh Reza Shah ya, dosen program studi hubungan internasional Universitas Padjadjaran. Sudah tadi menguliti sedikit soal tema-tema di geopolitik dan juga hubungan internasional. Kita lihat nanti bagaimana kepiawaian dari ketiga capres menyampaikan visi dan misinya tentang pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan juga diplomasi. Apakah bisa meyakinkan publik dan juga masyarakat internasional terutama ya. Seperti apa visi misinya membawa Indonesia untuk bisa lebih berdaulat lagi dan dihormati di mata internasional. Oke, kita akan lihat situasi terkini mungkin dari lapangan. Ya. Tampaknya paslon Anies dan juga Muhaimin masih dalam perjalanan menuju ke Istora Senayan ya. Ini adalah gambar live yang kami rangkum dan kami tampilkan untuk Anda pemirsa. Karena tim dari CNN Indonesia ini menempel ataupun mengikuti ketiga paslon sejak dari awal dari kediaman masing-masing menuju ke venue debat di Istora Senayan Jakarta. Tampaknya rombongan dari Anies dan juga Muhaimin sudah masuk ke dalam kawasan Istora Senayan. Meskipun tadi siang sempat hujan, tapi tampaknya cuaca mendukung ya pelaksanaan debat capres pada malam hari ini.
Cuaca cukup cerah sehingga para pendukung dari ketiga paslon juga bisa datang ke Istora Senayan untuk memberikan dukungannya kepada ketiga pasangan calon, terutama kepada ketiga capres yang akan beradu gagasan di panggung debat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan ini adalah mobil yang ditumpangi atau minibus yang ditumpangi oleh paslon nomor urut 1 yakni Anies dan juga Muhaimin baru saja tiba di venue di depan Istora Senayan Jakarta untuk masuk. Sudah ramai sekali tampaknya suasana di Istora Senayan oleh para pendukung dari ketiga capres dan juga cawapres. Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar akan turun dari mobil menuju ke venue acara. Kalau kita bisa lihat di sini, tampaknya Anies Baswedan sedang bersiap begitu ya. Sama-sama mengenakan jas berwarna gelap. Anies didampingi oleh istrinya Ferry Farhati, sementara Muhaimin Iskandar didampingi oleh istrinya juga. Keduanya tampak menyapa rekan-rekan media yang sudah menunggu kehadiran mereka berdua di Istora Senayan. 7 menit lagi jelang debat capres, Anies dan juga Muhaimin tiba di Istora Senayan untuk langsung menuju ke red carpet dan ke holding room terlebih dahulu. Jadi sudah komplit semua nih, ketiga pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden tiba di arena ataupun di venue debat. Kita lihat kehadiran Anies dan juga Muhaimin tampak didampingi oleh istrinya masing-masing dan disambut oleh beberapa petinggi dari partai politik pendukungnya. Berpose sejenak Anies dan juga Muhaimin di depan pintu Istora Senayan Jakarta. Tampak sumringah sekali ini tampaknya, sama seperti dua paslon sebelumnya. Jadi kalau saya bisa recap, paslon Anies dan juga Muhaimin datang menggunakan jas berwarna gelap sama seperti waktu debat pertama dan juga debat kedua. Tadi paslon nomor urut 2 Prabowo dan juga Gibran. Prabowo mengenakan baju berwarna putih, sementara Gibran mengenakan kemeja berwarna biru dan memakai jas. Sementara paslon 3 yang tampil cukup unik menggunakan jaket ala-ala Top Gun. Di layar kaca Anda bisa lihat paslon Anies dan juga Muhaimin didampingi oleh Ketua Timnas Muhammad Saugi, beberapa petinggi dari Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan kader dari Muhaimin Iskandar, disambut oleh Komisioner KPU, Anies dan juga Muhaimin tampaknya akan melayani sejenak pertanyaan pembuka dari rekan-rekan media yang bertugas di sana. Lima menit jelang debat capres, bagaimana penampilan ketiga capres tentang isu-isu pertahanan, keamanan, geopolitik, dan juga hubungan internasional. Mas Amin, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa kita yang sedang menonton perdebatan ketiga hari ini? Ini kesempatan untuk kami menyampaikan apa yang menjadi rencana dan kesempatan bagi rakyat untuk bisa melihat mana yang paling sama dengan aspirasi rakyat, mana yang paling sama, mana yang pikirannya sejalan dengan pikiran rakyat, bagaimana cara memutuskan, bagaimana cara komunikasi. Jadi ini kesempatan bagi masyarakat untuk melihat secara langsung. Baik, terima kasih Mas Anies, Caimin, sukses terus. Anies dan Muhaimin langsung menuju ke holding room untuk mengikuti briefing dan pepasangan audio untuk nanti menuju ke arena utama atau panggung debat Capres 2024. Dan kita sebentar lagi akan mengikuti
debat Capres 2024. Siapa yang akan menguasai panggung debat pada malam hari ini? Kita akan lihat bersama kemampuan ataupun kepiawaian dari 3 Capres. Suasana di Istora Senayan tampaknya sudah ramai oleh para pendukung dari ketiga pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Tampaknya pendukung tidak bisa masuk semuanya ya ke arena debat karena memang ada pembatasan dari Komisi Pemilihan Umum di mana ketiga pasangan calon hanya diperbolehkan membawa masing-masing 75 pendukungnya untuk bisa mengikuti ataupun menonton langsung debat Capres 2024. Dan demikian program spesial jelang debat Capres Pemilu 2024. Langsung saja kami ajak Anda menyaksikan jalannya acara debat Capres bersama rekan saya, Syaza Wisastro. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, tetap bersama kami.